Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mia San. Sebuah kisah yang berjudul Ritual Gelap Warisan Leluhur, Santet Segoro Pitu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tolong aku. Suara parau itu merembes dari balik dinding tipis kontrakan. Pak Warno terbangun, menggosok mata yang masih lengket karena baru saja tertidur. Jam dinding menunjuk angka 2 dini hari. Sebentar lagi suara adzan subuh akan berkumandang dari masjid kampung. Kenapa sih tengah malam begini teriak-teriak? Gumam istrinya Pak Warno sambil menarik selimut menutupi kepala. Pak Warno bangkit dari kasur, kakinya menginjak lantai semen yang dingin. Di luar angin malam bertiup kencang, membuat daun pisang di halaman berdesir seperti bisikan mengerikan. Dani, kamu kenapa? Suara Bu Warno kali ini lebih keras. Keduanya sudah berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan suara gemercik air yang aneh dari sebelah. Seperti ada yang sedang mengisi bak mandi dengan keran yang rusak. Aneh, biasanya Dani tidur nyenyak, jarang sekali gaduh malam-malam, bisik Pak Warno sambil menempelkan telinga ke dinding. Dari dalam kamar Dani terdengar suara seperti orang tersedak. Nafas tersegal-segal bercampur bunyi air yang terus mengalir. Bu Warno menggigit ujung kain jarik yang dipakainya tidur. Pak, aku takut. Suaranya kayak orang tenggelam. Pak Warno tidak menjawab. Beliau hanya menatap istrinya dengan pandangan penuh tanda tanya. Mereka berdua terdiam, saling menatap dalam kegelapan. Lampu teras yang redup hanya mampu menerangi sebagian wajah mereka yang pucat ketakutan. Tiba-tiba hening. Tidak ada lagi suara gemercik, tidak ada lagi erangan, kesunyian yang mencekam menyelimuti kontrakan sederhana itu. Bahkan suara jangkrik pun seolah ikut membisu. Dani, panggil Pak Warno pelan. Dani, kamu baik-baik saja? Tidak ada jawaban. Mungkin dia tidur lagi, Pak, bisik Bu Warno, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Pak Warno mengendap-endap ke pintu kamar Dani. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu. Tok tok tok. Suara ketukannya bergema di lorong sempit kontrakan. Dani, ini Pak Warno, kamu baik-baik saja kan? Masih sunyi, tidak ada sautan yang terdengar dari dalam kamar Dani. Bu Warno menyusul suaminya, membawa lilin yang baru dinyalakan. Cahaya kecil itu menari-nari, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding yang lembab. Kita dobrak saja pintunya, Pak. Aku khawatir kenapa-napa sama dia. Pak Warno mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Entah kenapa firasat buruk terus menghantui pikirannya sejak tadi. Dani, kita masuk ya. Pintu kamar tidak terkunci. Begitu didorong, pintu itu terbuka dengan bunyi krek yang menyayat hati. Bau amis langsung menyerang hidung mereka. Bau seperti ikan laut yang sudah membusuk, bercampur aroma tanah basah. Astaga. Bu Warno mundur selangkah, menutup hidung dengan ujung jaritnya. Pak Warno mengangkat lilin lebih tinggi, menerangi kamar sempit yang biasanya rapi itu. Genangan air di mana-mana. Lantai kamar yang tadinya kering kini tergenang air keruh setinggi mata kaki. Air itu berbau sangat amis, seperti air laut yang sudah tercemar bangkai ikan. Dari mana air ini? Bisik Pak Warno sambil melangkah hati-hati ke dalam kamar. Di tengah genangan itu Dani terbaring kaku di atas kasur. Matanya terbelalak, menatap langit-langit. Mulutnya terbuka lebar seolah masih berusaha menghirup udara. Wajahnya pucat, seperti mayat yang sudah berhari-hari terendam air. Dani, teriak Bu Warno histeris. Pak Warno segera menghampiri tubuh Dani yang tidak bergerak. Tangannya yang gemetar meraba nadi di leher pemuda itu. Dingin, tidak ada denyutan sama sekali. Dani sudah tidak bernafas, gumam Pak Warno dengan suara serak. Apa? Yang aneh, meski lantai kamar tergenang air asin, tubuh Dani sama sekali kering. Pakaiannya tidak basah, rambutnya tidak lembab, seolah air itu muncul dari tempat lain, bukan dari tubuhnya. Pak, lihat itu.
Bu Warno menunjuk ke sudut kamar dengan jari yang bergetar. Di sana 7 mangkuk tanah liat tersusun melingkar, masing-masing berisi air dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang kehitaman seperti lumpur rawa, ada yang kemerahan seperti darah, ada yang jernih tapi berbau busuk. "Apa itu semua?" bisik Pak Warno. "Aku tidak tahu, Pak." Mereka tidak berani mendekat, aura mencekam terpancar dari 7 mangkuk itu. Sesekali permukaan air di dalamnya bergerak sendiri, membentuk pusaran kecil tanpa ada angin yang menggerakkannya. "Kita harus panggil orang, cepat!" Pak Warno berlari keluar kamar meninggalkan Bu Warno yang masih terpaku menatap tubuh Dani. Dalam keheningan itu Bu Warno mendengar bisikan halus dari arah 7 mangkuk. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Bisikan itu terdengar seperti suara Dani, tapi lebih parau dan penuh penderitaan. Bu Warno merinding, air mata mulai mengalir di pipi keriputnya. Nadani yang malang." 15 menit kemudian suara ramai terdengar dari luar. Pak RT dan beberapa tetangga serta Pak Kiai dari masjid kampung berbondong-bondong datang. Wajah mereka semua pucat melihat kondisi kamar Dani. "Ini tidak wajar," gumam Pak Kiai sambil membaca tasbih. "Kematian seperti ini pasti ada yang tidak beres." Pak RT yang sudah berusia senja menggeleng-gelengkan kepala. Selama puluhan tahun menjadi RT, baru kali ini beliau melihat kejadian seaneh ini. "Besok kita harus lapor ke keluarganya. Kasihan Bu Siti, anaknya meninggal dalam keadaan seperti ini." Pak Kiai mengelilingi kamar dengan hati-hati, menghindari genangan air asin itu. Matanya yang sudah rabun tampak waspada, memandangi 7 mangkuk di sudut ruangan. "Jangan ada yang menyentuh mangkuk-mangkuk itu," perintahnya tegas. "Baunya saja sudah mencurigakan." Seorang tetangga muda memberanikan diri bertanya, "Pak Kiai, menurut Bapak ini kenapa?" Pak Kiai terdiam sejenak. Pengalamannya mengajar mengaji selama bertahun-tahun membuatnya cukup mengenal hal-hal gaib yang berkeliaran di kampung. "Wallahu alam, yang jelas ini bukan kematian biasa. Mungkin ada orang yang berbuat jahat pada almarhum." Bu Warno yang masih sesegukan menambahkan, "Tadi malam dia teriak-teriak minta tolong. Suaranya kayak orang tenggelam, tapi Dani di kamarnya sendirian." "Siapa saja yang punya masalah dengan Dani?" tanya Pak RT. Semua orang saling berpandangan. Dani memang pemuda yang pendiam, bekerja sebagai buruh di pabrik kayu pinggiran kota, jarang sekali berselisih dengan tetangga. "Setahu saya Dani baik-baik saja dengan semua orang di sini, Pak," jawab Pak Warno sambil mengusap keringat di dahinya. Pak Kiai menghela nafas panjang. "Besok kita tunggu keluarganya datang. Mereka pasti tahu lebih banyak tentang Dani. Siapa tahu ada masalah di tempat kerjanya." "Baik Pak Kiai." Fajar mulai menyingsing, suara azan subuh berkumandang dari masjid, memecah keheningan malam yang mencekam. Satu persatu tetangga pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan Pak Warno dan Bu Warno yang bertugas menjaga. "Bu, kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Warno pada istrinya yang masih pucat. "Aku masih dengar bisikannya, Pak. Suara Dani masih terdengar dari mangkuk-mangkuk itu." Pak Warno menajamkan pendengaran. Memang ada suara halus seperti angin yang bertiup, tapi dia tidak bisa memastikan apakah itu suara manusia atau hanya halusinasi. "Kita tunggu saja sampai keluarganya datang. Jangan kita pikirkan hal-hal aneh, Bu." Namun dalam hati Pak Warno tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang jahat telah terjadi di kontrakan sederhana mereka, dan entah kenapa bayang-bayang seorang pria parubaya dengan mata yang dingin terus berputar-putar di kepalanya. Pria yang bekerja satu pabrik dengan Dani. Pria yang sering dia lihat menatap sinis ke arah kamar Dani setiap pulang kerja. Bambang. Air di 7 mangkuk itu bergerak semakin cepat seolah mendengar nama yang baru saja terlintas di pikiran Pak Warno. 7 hari sebelumnya. "Dasar miskin, pantas saja bau kamu seperti orang tidak pernah mandi." Suara tawa keras memecah keheningan pabrik kayu yang suram. Bambang menundukkan kepala lebih dalam, tangannya yang bergetar mencoba memungut nasi bungkus yang berserakan di lantai berdebu. Butiran beras putih itu bercampur serbuk kayu dan kotoran sepatu. "Keluarga kamu juga pasti sama miskinnya kan?" Dani menendang paha Bambang yang sedang berjongkok. "Makanya anaknya kerja di pabrik kayak gini." Para pekerja lain tertawa. Suara mereka bergema di antara tumpukan kayu dan mesin gergaji yang sudah usang. Aroma serbuk kayu basah bercampur keringat membuat udara pabrik terasa pengap dan menyesakan. Bambang mengangkat wajahnya perlahan.
Mata coklatnya yang biasanya redup kini berkilat aneh. Tatapannya kosong, tapi ada sesuatu yang bergerak di balik kekosongan itu. Sesuatu yang gelap dan berbahaya. Kenapa? Mau marah? Dani berjongkok di hadapan Bambang. Wajahnya mendekat hingga nafasnya yang bau nikotin menyapu pipi kurus Bambang. Ayo, pukul aku kalau berani. Dani, sudah cukup. Pak Suryo mandor pabrik muncul dari balik tumpukan papan. Pria berperut buncit itu menggeleng-gelengkan kepala. Kerja sana, jangan rusuh-rusuh. Ah Pak Suryo, ini cuma bercanda kok. Dani bangkit sambil menepuk-nepuk celana kerjanya yang kotor. Bambang kan sudah terbiasa. Bambang tidak menjawab. Tangannya masih sibuk memungut nasi yang sudah tidak layak dimakan itu. Satu persatu butir beras dikumpulkannya dengan sabar, seolah benda itu adalah harta karun yang berharga. Masih mau dimakan juga. Seorang pekerja lain, Tono, ikut berkomentar. Dasar kampungan. Sudah, pada kerja. Bentak Pak Suryo lagi. Bambang perlahan bangkit, tubuhnya yang kurus tampak rapuh di antara para pekerja yang berbadan kekar. Dia membuang sisa-sisa nasi ke tempat sampah, kemudian mengambil sapu lidi untuk membersihkan lantai. Masa kerja dari pagi sampai malam, bekal cuma nasi sama garam, bisik Dani pada Tono. Kasian banget hidupnya. Tono terkekeh. Makanya sekolah, biar nasibnya tidak kayak dia. Bambang mendengar bisikan itu, tangannya menyapu semakin cepat. Gerakan sapu lidinya semakin kasar, seolah menyalurkan amarah yang tertahan. Serbu kayu berterbangan di udara, membuat beberapa pekerja bersin-bersin. Pelan-pelan dong nyapunya, protes salah seorang pekerja. Maaf, gumam Bambang pelan, hampir tidak terdengar. Dani menatap punggung Bambang yang membungkuk dengan senyum puas. Pria berusia 35 tahun itu sudah bekerja di pabrik ini selama 10 tahun. Tapi posisinya tidak pernah naik, selalu jadi pekerja kasar, selalu mendapat bagian pekerja yang paling kotor. Babang, panggil Dani dengan nada mengejek. Besok jangan lupa mandi dulu sebelum kerja. Bau badan kamu bikin kita semua pusing. Bambang berhenti menyapu. Baunya naik turun. Nafasnya terengah-engah seperti orang yang baru berlari jauh. Tapi dia tidak menoleh dan tidak menjawab. Kamu dengar tidak? Dani melangkah mendekat. Atau telingamu juga kotor kayak badanmu? Dengar. Suara Bambang parau hampir seperti bisikan. Nah, bagus. Kalau sudah tahu, jangan ulangi lagi. Dani berlalu sambil bersiul, meninggalkan Bambang yang masih berdiri mematung, memegang sapu. Para pekerja lain perlahan kembali ke aktivitas masing-masing. Ada yang menggergaji kayu, ada yang mengangkut papan ke gudang. Bambang melanjutkan menyapu, tapi matanya kosong. Pikirannya melayang ke kontrakan kecilnya, ke ibunya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan, ke adiknya yang masih sekolah dan butuh uang untuk beli buku. Hidup memang tidak adil, gumamnya sambil terus menyapu. Matahari beringsut ke barat, shift siang berakhir, para pekerja mulai membereskan peralatan dan bersiap pulang. Suara klakson seperti motor dan percakapan riang memenuhi halaman pabrik. Bambang, kamu sip malam kan? Pak Suryo menghampiri Bambang yang sedang menyimpan sapu di gudang kecil. Iya Pak, besok ada pesanan mendesak dari Jakarta, kamu harus lembur sampai pagi. Bambang mengangguk pasrah. Lembur berarti uang tambahan, meski tubuhnya sudah sangat lelah. Baik Pak, jaga pabrik baik-baik, kunci semua pintu kalau sudah selesai. Bambang bergegas menganggukkan kepalanya. Pak Suryo berlalu dengan sepeda motornya yang berkarat. Suara knalpot yang cempreng perlahan menjauh, menyisakan Bambang sendirian di pabrik yang mulai gelap. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip. Beberapa sudah mati dan tidak pernah diganti. Bayangan panjang dari tumpukan kayu menciptakan sudut-sudut gelap yang menakutkan. Angin malam mulai bertiup, membuat plat seng atap berderit pelan. Bambang menyalakan mesin gergaji yang sudah tua. Suara dengungnya yang keras memecah kesunyian malam. Dia mulai memotong kayu sesuai pesanan. Papan ukuran 3 meter untuk rangka rumah. 1, 2, 3. Hitungnya pelan sambil terus bekerja. Jam dinding di dinding pabrik menunjuk angka 9 malam. Bambang sudah memotong 20 papan. Tangannya mulai pegel dan matanya perih karena serbuk kayu. Istirahat dulu lah, gumamnya sambil mematikan mesin. Dia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, menatap keluar jendela pabrik. Langit malam terlihat mendung, tidak ada bintang yang bersinar, hanya lampu jalan yang redup menerangi jalanan sepi di depan pabrik.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Bambang menajamkan pendengaran, langkah itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu pabrik. "Bambang, masih kerja?" Bambang mengenali suara itu. Mbah Karno, tetangga sebelah kontrakannya. Pria tua berusia 70-an yang dikenal sebagai dukun kampung. Matanya yang sudah sayu karena usia selalu menatap dengan pandangan aneh, seolah bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. "Masih Mbah, ada pesanan mendesak." Mbah Karno masuk tanpa diundang. Tongkat kayu di tangannya berdetak pelan di lantai semen, bajunya yang lusuh dan sorbannya yang sudah kumal membuat penampilannya terlihat seperti gelandangan. Tapi aura yang dipancarkannya berbeda. "Kowe kelihatan lesu banget, Le." Mbah Karno duduk di bangku sebelah Bambang. "Ada apa?" Bambang terdiam. Dia tidak tahu harus bercerita dari mana. Penghinaan hari ini, penghinaan kemarin, penghinaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. "Tidak apa-apa, Mbah. Jangan bohong sama wong tua." Mata Mbah Karno menatap tajam. "Aku weruh aura gelap dalam hatimu, dendam yang sudah menumpuk sampai ke ubun-ubun." Bambang mengangkat wajah, menatap mata Mbah Karno yang tampak berkilau di kegelapan. "Mbah bisa lihat?" "Aku sudah tua, Le. Banyak yang sudah aku lihat. Aura dendamku punya warna khusus, hitam, pekat, sudah sangat membahayakan." Angin malam bertiup lebih kencang, membuat daun-daun kering berguguran di halaman pabrik. Suara burung hantu mulai terdengar dari pohon beringin tua di belakang pabrik. "Wong sing nyakitin hati kowe namanya Dani kan?" tanya Mbak Karno. Bambang tersentak. "Mbak kok bisa tahu?" "Roh-roh yang ngikutin kowe pada cerita. Tadi sore kowe dipermalukan di hadapan banyak orang." Bambang menunduk, air matanya mulai mengenang. Sudah berapa lama dia menahan semua perlakuan tidak adil itu? Sudah berapa kali dia harus menelan ludah ketika dihina di depan orang banyak? "Aku capek, Mbah. Capek dihina terus." "Lalu bagaimana? Mau balas dendam?" Bambang tidak menjawab, tapi tatapannya berubah. Ada kilat aneh di matanya, kilat yang membuat Mbak Karno tersenyum tipis. "Jika kowe nekat, ono carane." "Cara apa, Mbah?" Mbak Karno mendekatkan tubuhnya. Suaranya berubah menjadi bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Santet Segoro Pitu, warisan leluhur dari turun-temurun." Bambang merinding mendengar nama itu. Segoro Pitu, 7 lautan. Dia pernah mendengar cerita tentang ritual gelap itu dari almarhum kakeknya. Tapi selama ini dia kira hanya sebatas dongeng pengantar tidur. "Mbah serius?" "Serius. Tapi hati-hati. Orang yang menggunakan santet itu bakal kena balasannya. Hukum karma tidak bisa dihindari." Bambang menelan ludah dengan susah payah. Hatinya berdebar kencang antara takut dan penasaran. "Balasan seperti apa, Mbah?" "Yang menggunakan bakal merasakan penderitaan 7 kali lipat dari yang disantet. Kalau kamu ingin membunuh orang, kamu juga bakal dibunuh." Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara angin dan derit atap seng yang terdengar. Bambang menatap tangannya yang bergetar, membayangkan kekuatan untuk membalas semua penghinaan yang pernah diterimanya. "Aku sudah tidak tahan lagi, Mbah. Setiap hari dihina, setiap hari direndahkan. Aku manusia juga, punya harga diri." "Aku ngerti, Le. Makanya aku datang kemari. Aku tahu kamu butuh bantuan." Mbak Karno bangkit dari bangkunya, beringsut ke arah jendela, matanya menatap ke arah kampung, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. "Jika kamu nekat, besok malam datang ke rumahku, tak jelaskan ritual yang harus dilakukan." "Tapi Mbah, aku takut balasannya." Mbak Karno menoleh, senyumnya misterius dan menyeramkan. "Dendam kui koyo api, Le. Jika tidak dipadamkan bakal ngebakar pemiliknya. Tapi jika dipadamkan dengan cara yang salah, yo bakal ngebakar semuanya." "Maksud Mbah?" "Kamu sudah terlambat. Dendam di hatimu sudah terlanjur besar. Jika tidak dibalas, kamu bakal mati kebakar dendammu sendiri. Jika dibalas dengan cara biasa, kamu tidak akan merasa puas." Bambang terdiam merenungkan kata-kata Mbak Karno. Memang benar, dendamnya sudah terlalu besar untuk diselesaikan dengan cara biasa.
Jadi pilihan saya cuma santet atau mati kebakar dendam sendiri. Yo, tapi aku sudah memberitahu, santet Segoro Pitu bukan untuk mainan. Yang menggunakan harus siap nanggung akibatnya. Mbak Karno bergerak menuju pintu. Tongkatnya berdetak beraturan di lantai. Sebelum keluar, dia berhenti dan menoleh sekali lagi. Besok malam jika kamu sudah memutuskan, datang ke rumahku jam 11 malam. Siapkan tekad dan mental, ritual ini tidaklah mudah. Baik Mbah. Satu lagi Le, jika sudah dimulai tidak bisa kembali lagi. Kamu harus terus menyelesaikan sampai selesai, apapun akibatnya. Bambang tidak menyaut, matanya terlihat kosong. Pintu pabrik tertutup dengan bunyi keras. Bambang kembali sendirian di kegelapan, ditemani oleh pikiran-pikiran gelap yang mulai mencuat di kepalanya. Dia menatap tangannya yang kotor karena serbuk kayu. Tangan yang selama ini hanya bisa menahan, tidak pernah membalas. Malam ini mungkin akan berbeda. Dani, bisiknya pelan. Besok malam, kita lihat siapa yang akan tertawa. Angin malam bertiup semakin kencang seolah alam ikut merasakan perubahan yang akan terjadi. Bambang kembali menyalakan mesin gergaji, tapi kali ini suara dengungnya terdengar seperti nyanyian kematian. Mata coklatnya yang redup perlahan berubah. Ada kilat gelap yang mulai menyala di dalamnya, pertanda bahwa kegelapan telah mulai mengambil alih jiwanya. Di kejauhan burung gagak berkicau nyaring, seolah menyambut kelahiran dendam yang akan segera menjelma menjadi kutukan mematikan. Kowe siap Le? Suara Mbak Karno memecah kesunyian malam yang mencekam. Bambang berdiri di ambang pintu rumah dukun tua itu. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan dan tekad yang bercampur aduk di dadanya. Siap Mbah. Rumah Mbak Karno terletak di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu yang bergoyang mengerikan setiap kali angin bertiup. Cahaya lilin yang redup dari dalam rumah menciptakan bayang-bayang aneh yang seolah bergerak sendiri di dinding bambu. Masuk, jangan takut. Roh-roh di sini sudah kenal sama kowe. Bambang melangkah masuk dengan hati-hati. Aroma kemenyan hitam bercampur bau tanah basah menyerang indera penciumannya. Di sudut ruang tamu yang sempit, tersusun berbagai sesaji yang aneh. Ada bunga kantil yang sudah layu, mangkuk tanah liat berisi air keruh dan tulang-tulang kecil yang tidak jelas berasal dari hewan apa. Duduk di lantai menghadap ke timur. Mbak Karno menunjuk tikar pandan yang sudah lusuh. Ritual ini tidak boleh dilakukan di kursi atau tempat tidur. Roh leluhur hanya mau berbicara dengan yang merendahkan diri. Bambang duduk bersila, punggungnya tegak tapi tangannya gemetar. Mbak Karno duduk berhadapan dengannya, mata tuanya menatap tajam seolah mencoba membaca jiwa Bambang. Sebelum mulai aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau lanjut? Setelah aku mulai cerita, tidak ada jalan kembali. Yakin Mbah, saya sudah tidak tahan lagi. Mbak Karno mengangguk perlahan, kemudian bangkit menuju sebuah peti kayu tua di sudut ruangan. Bunyi engselnya berderit mengerikan ketika dibuka, mengeluarkan aroma apek yang membuat Bambang ingin muntah. Ini daftar bahan yang harus kamu kumpulkan. Mbak Karno menyerahkan selembar kertas yang sudah menguning. 7 jenis air dari 7 tempat keramat. Tanpa ini, ritual tidak akan berhasil. Bambang membaca daftar itu dengan susah payah di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip. Tulisan Jawa kuno yang sulit dipahami membuat kepalanya pusing. Air laut selatan saat bulan mati, air sungai tempat bunuh diri, air sumur tua yang kering. Bambang membaca dengan suara bergetar. Mbah, ini tempat-tempat yang sangat berbahaya. Mana ada kekuatan tanpa pengorbanan? Mbak Karno tersenyum sinis. Kamu kira santet Segoro Pitu bisa didapat dengan mudah? Ini bukan permainan anak-anak. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat daun bambu bergesekan dan mengeluarkan suara seperti tangisan. Lilin di atas meja bergoyang hebat. Nyalanya hampir padam. Air kubur dari makam baru, mata air gunung, air rawa hitam dan air hujan badai saat petir menyambar. Bambang melanjutkan membaca. Bagaimana cara mengambilnya, Mbah? Dengarkan baik-baik. Mbak Karno mendekatkan tubuhnya. Air laut selatan harus diambil tepat tengah malam saat bulan mati. Tidak boleh ada sinar bulan sama sekali. Kamu harus masuk ke laut sampai pinggang. Biarkan ombak menghantam tubuhmu 7 kali, baru ambil airnya. Bambang menelan ludah dengan susah payah.
pantai selatan terkenal dengan ombaknya yang ganas dan banyak korban tenggelam. Terus, air sungai tempat bunuh diri? Kali Pepe, di belakang pabrik gula lama. 5 tahun lalu ada wanita muda yang nekat loncat dari jembatan karena diputusin kekasihnya. Rohnya masih kentayangan di sana. Bakarno menyeringai. Ambil airnya tepat di bawah jembatan jam 2 pagi. Nanti kamu bakal dengar suara tangisan. Itu pertanda rohnya datang. Bulu kuduk Bambang meremang. Dia pernah lewat kali Pepe malam hari dan memang terasa angker luar biasa. Air sumur tua yang kering ada di mana, Bah? Desa Karanganyar, 5 km dari sini. Ada sumur tua yang sudah kering puluhan tahun. Konon dulu pernah dipakai untuk ritual santet juga, makanya airnya hilang. Tapi kalau malam, air itu muncul lagi. Airnya berwarna hitam dan berbau busuk. Bakarno bangkit lagi mengambil sebotol air putih dari lemari. Dia menuangkan sedikit ke mangkuk tanah liat, kemudian meneteskan sesuatu yang berwarna merah pekat. Ini contoh air yang sudah dikutuk. Lihat warnanya, berubah jadi merah darah. Bambang menatap ngeri air di mangkok itu. Semua air yang kamu ambil nanti bakal berubah warna kalau sudah kena kutukan. Mbah, saya takut. Takut kenapa? Kamu yang minta diajarin. Bakarno menatap tajam. Kalau takut mending pulang sekarang. Jangan buang-buang waktu. Bambang menggeleng cepat. Wajah Dani yang mengejek terbayang lagi di pikirannya. Semua penghinaan, semua perlakuan tidak adil, semua rasa sakit hati yang sudah bertahun-tahun menumpuk di dadanya. Tidak, Mbah, saya mau lanjut. Bagus, sekarang dengarkan cara mengambil air kubur. Bakarno kembali duduk. Kamu harus cari makam yang baru, maksimal 3 hari setelah dikubur. Datang tengah malam, bawa mangkuk tanah liat, taburkan bunga kantil di atas makam sambil membaca doa-doa gelap yang akan aku ajarkan. Doa gelap? Mantra untuk memanggil roh si mayit. Nanti roh itu akan mengeluarkan air dari dalam kubur. Air itu yang harus kamu ambil. Bakarno mengeluarkan buku tipis dari dalam baju. Ini mantra-mantranya, hafalkan sampai lancar. Bambang menerima buku itu dengan tangan gemetar. Sampulnya terbuat dari kulit binatang yang sudah menghitam. Tulisan di dalamnya pakai tinta merah yang sudah pudar. Air mata air gunung dari Gunung Lawu, air rawa hitam dari hutan keramat Tawangmangu, dan air hujan badai saat petir. Bakarno melanjutkan penjelasan. Semuanya harus dikumpulkan dalam 7 hari. Urut sesuai daftar. Kalau salah urutan, ritual akan gagal. Terus setelah semua air terkumpul, Bakarno tersenyum misterius. Matanya berkilat aneh di kegelapan. Baru ritual utamanya dimulai di makam keramat Mbah Joyo malam Jumat Kliwon. Ritual dari maghrib sampai subuh tanpa boleh berhenti sama sekali. Nama Mbah Joyo membuat Bambang merinding total. Makam dukun sakti yang sudah meninggal 100 tahun lalu itu terkenal paling angker se-Jawa Tengah. Konon siapa saja yang berani masuk malam hari pasti kesurupan atau gila. Kenapa harus di makam Mbah Joyo, Mbah? Karena Mbah Joyo adalah guru besar santet segoro pitu. Rohnya masih gentayangan di sana, menunggu ada yang mau mewarisi ilmunya. Bakarno menunjuk ke arah timur. Makamnya ada di tengah hutan, tidak ada penjaga. Kamu bisa ritual dengan tenang. Angin bertiup semakin kencang membuat atap rumah bambu berderit keras. Tiba-tiba terdengar suara seperti tangisan dari arah belakang rumah. Itu apa, Mbah? Bambang menoleh takut. Roh-roh yang penasaran. Mereka tahu ada yang mau belajar santet. Bakarno tertawa kecil. Tenang, mereka tidak akan ganggu kowe. Malah nanti mereka yang akan bantu kamu waktu ritual. Bakarno bangkit lagi mengambil sebuah kendi tanah liat dari sudut ruangan. Kendi itu berornamen ukiran yang aneh, seperti naga-naga kecil yang saling melilit. Ini kendi khusus untuk menyimpan air kutukan. Dicampur semua jadi satu, ditambah sesaji dan mantra. Bakarno menyerahkan kendi itu pada Bambang. Simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Kalau pecah, kamu yang kena kutukan duluan. Bambang menerima kendi itu dengan hati-hati. Permukaannya terasa dingin dan agak licin, seolah dilapisi bahan yang aneh. Sesaji apa yang harus disiapkan, Mbah? Bunga kantil yang sudah layu 7 hari, kemenyan hitam dari Arab, dan... Bakarno terdiam sejenak, menatap Bambang dengan pandangan menyelidik. Rambut dari orang yang mau kamu santet.
Rambut Dani? Ya, ambil diam-diam, jangan sampai dia tahu. Kalau dia curiga, ritual tidak akan berhasil. Mbah Karno kembali duduk. Rambut itu penghubung antara kutukan dengan korban. Tanpa rambut santet tidak akan mengenai sasaran. Bambang membayangkan bagaimana caranya mengambil rambut Dani tanpa ketahuan. Pria itu selalu waspada dan mudah curiga. Cari kesempatan saat dia lagi mandi atau potong rambut. Ambil beberapa helai saja, tapi pastikan masih ada akarnya. Baik, Mbah. Mbah Karno menatap jam dinding yang sudah rusak di sudut ruangan. Jarum pendeknya sudah patah, hanya jarum panjang yang masih bergerak dengan lambat. Sekarang aku ajarkan mantra utamanya. Dengarkan baik-baik, jangan sampai salah huruf pun. Mbah Karno mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang asing di telinga Bambang. Suaranya berubah menjadi serak dan mengerikan, seperti orang yang kesurupan. Segoro pitu, banyu pitu, nyawa pitu. Mantra itu terus berlanjut dengan irama yang aneh, naik turun seperti nyanyian kematian. Sing tak lakoni iki, amarga dendam sing wis membara. Bambang berusaha menghafal setiap kata, meski lidahnya keluh mengucapkan bahasa yang begitu asing. Mantra itu panjang sekali, hampir seperti doa yang dibaca berulang-ulang. Kowe harus hafalkan sampai lancar. Saat ritual nanti, mantra ini dibaca terus-menerus selama 7 jam tanpa berhenti. Mbah Karno berhenti sejenak, nafasnya terengah-engah. Kalau berhenti di tengah jalan, kamu yang kena kutukan balik. 7 jam terus-menerus? Bambang terkejut. Bagaimana kalau saya capek atau haus? Makanya namanya ritual. Kamu harus tahan segala macam godaan. Mbah Karno menatap tajam. Nanti pas ritual bakal ada banyak halusinasi. Kamu bakal lihat hantu, dengar suara-suara aneh, merasakan dingin yang menusuk tulang. Tapi jangan berhenti membaca mantra. Tiba-tiba lilin di atas meja padam sendiri. Ruangan tiba-tiba gelap total. Hanya sinar rembulan samar yang masuk dari celah bambu. Kenapa lilinnya mati, Mbah? Bambang berbisik takut. Roh Mbah Joyo datang. Dia mau lihat calon muridnya. Suara Mbah Karno berubah menjadi seperti suara orang lain, lebih berat dan menakutkan. Jangan takut, dia cuma mau kenalan. Angin dingin tiba-tiba bertiup di dalam ruangan, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Bambang merasakan sesuatu menyentuh pundaknya, seperti tangan yang dingin dan lembab. Selamat datang calon muridku. Suara itu bukan dari Mbah Karno, tapi dari arah lain. Suara yang sangat tua dan penuh dendam. Dendammu cukup besar untuk menguasai segoro pitu. Bambang tidak berani menoleh ke arah suara itu. Tubuhnya kaku ketakutan, tapi tekadnya semakin bulat. Saya siap belajar, Mbah Joyo. Bagus. Ingat, yang sudah dimulai tidak boleh mundur. Kalau mundur, kamu akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Suara itu perlahan menjauh. 7 hari lagi, datang ke makamku. Lilin tiba-tiba menyala sendiri. Mbah Karno sudah kembali normal. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Gimana? Sudah bertemu dengan gurumu? Mbah Karno menyeka keringat di dahinya. Sekarang kamu harus benar-benar serius. Mbah Joyo tidak suka dengan orang yang main-main. Saya serius, Mbah. Baik, mulai besok kumpulkan semua bahan-bahannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Mbah Karno bangkit. Pertanda ritual malam ini sudah selesai. Ingat, 7 hari dari sekarang. Kalau terlambat 1 hari saja, ritual gagal. Bambang bangkit dengan tubuh yang masih gemetar. Dia memasukkan buku mantra dan kendi ke dalam tas yang sudah disiapkan. Mbah, satu lagi. Setelah ritual berhasil, berapa lama sampai Dani? Bambang tidak berani melanjutkan kalimatnya. 3 hari setelah ritual, dia akan mulai merasakan gejala aneh. Hari ke-7, dia akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Mbah Karno menatap mata Bambang yang mulai berkilat gelap. Tapi ingat, setelah itu giliran kamu yang akan merasakan balasannya. Balasan apa, Mbah? 3 minggu setelah dia mati, kamu akan mengalami hal yang sama, tapi 7 kali lebih menyakitkan. Mbah Karno tersenyum sinis. Itulah hukum segoro pitu, yang membunuh akan dibunuh dan yang menyiksa akan disiksa. Bambang keluar dari rumah Mbah Karno dengan pikiran yang campur aduk. Takut, bersemangat dan penuh dendam bercampur jadi satu dalam dadanya. Langit malam terlihat mendung, tidak ada bintang yang bersinar. 7 hari, gumamnya sambil berjalan pulang.
7 hari lagi hidup Dani akan berakhir. Di kejauhan burung gagak berkicau nyaring dari atas pohon beringin tua. Suaranya terdengar seperti tawa yang menyeramkan. Kenapa air kolam renang rasanya asin? Dani bertanya pada petugas kolam dengan wajah bingung. Mulutnya terasa penuh garam yang menyengat. Tidak mungkin mas, kolam ini pakai air tawar, baru diganti kemarin. Dani hanya menggeleng. Sepanjang jalan pulang, Dani terus meludah dan berkumur. Namun rasa asin di lidahnya tidak hilang. Malam itu mimpi buruk pertama datang. Dani tenggelam di lautan gelap, dikejar 7 bayangan hitam yang bergerak seperti ombak. Setiap teriak minta tolong, air asin masuk ke mulutnya. Tolong saya. Dani terbangun dengan tubuh basah kuyup. Spray dan bantal terasa asin seperti air laut. Dani, kenapa kamu pucat banget? Sri rekan kerjanya menatap khawatir. Terlihat mata Dani cekung dan wajahnya seperti tidak ada aliran darah. Cuma kurang tidur. Dani mencoba tersenyum tapi matanya terus melirik ke sudut ruangan. Sejak pagi dia merasa diikuti bayangan gelap yang muncul di pinggir pandangan. Ketika menoleh tidak ada apa-apa. Badanmu dingin sekali, demam ya? Sri menyentuh dahi Dani. Dani hanya menggeleng lemah. Sepanjang hari tubuh Dani terasa dingin meski cuaca sedang panas. Bahkan gudeg di warung terasa asin seperti dicampur air laut. Mbak, gudegnya kok asin banget? Loh, tidak asin kok mas. Ini pakai gula merah seperti biasa. Penjual mencicipi gudegnya sendiri. Air kerannya kok keruh? Dani memandangi air yang mengalir dari keran kamar mandi. Warnanya coklat keruh dan berbau amis seperti air rawa. Pipanya kotor mas, besok saya panggil tukang. Bu Ningsi pemilik kontrakan ikut melihat. Keesokan harinya semua air di sekitar Dani berubah keruh dan berbau. Air kantor, bahkan air warung. Kamu sekarang bau amis terus dan seperti habis main di pantai kotor, ucap Joko sambil menjauhi Dani. Dani mengendus tubuhnya, memang ada bau amis menyengat, tapi dia sudah mandi berkali-kali hari ini. Malam itu saat mandi, Dani melihat bayangan di cermin berubah. Wajahnya seperti orang habis tenggelam, matanya terbelalak, mulut terbuka dengan air mengalir keluar. Dani mundur ketakutan. Namun ketika Dani kembali melihat cermin, bayangannya kembali normal. Ini tidak mungkin. Kenapa kalian semua menjauh dari saya? Rekan-rekan kerja Dani duduk di pojok ruangan, menghindarinya. Kamu akhir-akhir ini aneh banget, baunya amis, terus sering melamun. Kemarin ngomong sendiri di toilet, seperti bertengkar sama seseorang. Andi angkat bicara dengan mata menatap tidak suka. Saya tidak ngomong sendiri. Kamu teriak-teriak, jangan dekati saya, padahal toilet kosong. Dani memang merasa diikuti. Suara bisikan tidak jelas, bayangan bergerak sendiri, perasaan dicekik saat sendirian. Kamu melakukan sesuatu pada saya kan? Dani menghadang Bambang di tempat parkir pabrik. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bambang tetap tenang, matanya memancarkan energi gelap. Sejak seminggu lalu hidup saya seperti neraka. Air terus mengikuti. Makanan jadi asin. Saya terus mimpi tenggelam. Mungkin kamu kena guna-guna. Coba ke dukun. Bambang berjalan menuju motornya. Tunggu. Dani menahan lengan Bambang, lalu merasakan cengkraman dingin di lehernya sendiri. Bambang menoleh, matanya menyala dengan kilat merah mengerikan. Dani kesulitan bernafas, seperti ada tangan tidak kasat mata mencekiknya. Lepaskan saya. Aku tidak menyentuhmu. Mungkin hantu marah karena kamu sering mengejek orang miskin. Bambang tersenyum sinis. Cengkraman semakin kuat, Dani terpaksa melepaskan pegangan pada Bambang. Dia terjatuh terduduk. Dadanya terasa sesak. Ingat Dani, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Bambang naik motor dan pergi. Jam 11 malam, air asin merembes dari lantai kamar Dani. Genangan semakin tinggi, hangat, dan berbau amis seperti air laut membusuk. 7 bayangan gelap muncul dari air. Mata menyala merah, mulut terbuka mengeluarkan gemercik mengerikan. Sekarang rasakan penderitaan yang kamu berikan pada orang lain. Dani mulai berhalusinasi tenggelam di 7 lautan berbeda. Laut selatan dingin mencekam, samudra api membakar jiwa, lautan kegelapan tanpa ujung, air kubur berbau busuk, sungai darah mengalir deras, rawa hitam menyedot tubuh, hujan badai menusuk kulit. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Dani melihat sosok Bambang dalam halusinasinya. Karena kamu tidak pernah menghargai hidup orang lain. Air asin menyembur dari mulut dan hidung Dani bagaikan air terjun. Matanya berubah putih, bola mata berputar ke belakang hingga hanya terlihat bagian putihnya.
Tubuhnya kejang-kejang seperti ikan yang diangkat dari air. Tangan mencakar-cakar udara kosong. Lidahnya menjulur panjang, membengkak dan membiru. Dari telinganya air keruh bercampur darah mengalir deras. Kulit tubuhnya berubah kebiruan seperti mayat yang lama tenggelam. Kuku jari tangannya patah-patah karena mencakar dinding. Suara raungan keluar dari tenggorokannya, bukan suara manusia, melainkan seperti monster laut yang tengah sekarat. "Bambang, maafkan saya," kata Dani dengan terengah-engah. Sebelum tubuhnya kaku total, mata terbelalak menatap kosong. 3 minggu kemudian giliran Bambang merasakan teror yang sama, tapi 7 kali lebih kejam. Air asin memenuhi kamarnya sampai sebatas dada, tidak seperti Dani yang hanya melihat 7 bayangan. Bambang dikelilingi 49 sosok mengerikan, 7 kali lipat dari kutukan yang dia berikan. "Sekarang giliranmu merasakan penderitaanku," suara Dani bergema dari segala arah. Bambang mengalami kematian yang lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Air asin tidak hanya keluar dari mulut dan hidung, melainkan juga dari mata, telinga, bahkan dari pori-pori kulitnya. Tubuhnya mengembang seperti balon, kulit pecah-pecah mengeluarkan air bercampur nanah. Rambutnya rontok seketika, kulit kepala berdarah-darah, perutnya membuncit luar biasa lalu meledak, mengeluarkan air hitam berbau busuk yang memenuhi seluruh ruangan. Jari-jarinya putus satu persatu, tulang-tulang keluar menembus kulit, matanya melotot keluar dari rongga, tergantung di pipi dengan masih terhubung urat saraf. Mulutnya robek sampai ke telinga, menampakkan gigi-gigi yang patah dan gusi berdarah. Suara teriakan yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan suara jeritan 7 jenis monster laut sekaligus. Tetangga yang mendengar teriakan mengerikan itu pasti akan trauma bertahun-tahun. Bambang ditemukan dalam kondisi yang tidak bisa dikenali sebagai manusia. "Ini santet Segoro Pitu yang paling parah yang pernah kulihat," Mbak Darmo menggeleng. "Dendam hanya akan melahirkan dendam. Siapa yang menanam kejahatan akan menuai kejahatan berkali-kali lipat." Kedua keluarga terpuruk. Kampung diselimuti ketakutan. Cerita tentang santet Segoro Pitu menjadi peringatan bahwa dendam hanya melahirkan kehancuran. Hukum karma tidak pernah salah. Yang membunuh akan dibunuh, yang menyiksa akan disiksa 7 kali lipat, Mbak Karno berpesan pada warga. Di malam tertentu warga masih mendengar gemercik air dan teriakan dari pemakaman. Roh Bambang dan Dani terjebak selamanya dan tidak bisa tenang, menderita abadi karena dendam yang tidak berujung. "Luwih becik ngapura tinimbang males dendam. Dendam iku racun sing bakal mateni sing ngombe. Lebih baik maafkan daripada menyimpan dendam. Dendam adalah racun yang akan membunuh siapa saja yang meminumnya." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.